Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan mengenai instrumen dari anak yang kami asesmen. Di sini saya akan membahas pada poin merawat diri, yaitu mampu makan dan minum dalam kehidupan sehari-hari dengan cara yang benar, seperti mengenal alat makan dan minum dan menggunakannya. Jadi, si Fatan ini mampu mengambil piring untuk makan, mengambil makanannya sendiri, dan Fatan juga mampu makan menggunakan tangan, makan menggunakan sendok dan garpu. Fatan juga mampu minum menggunakan gelas dan sedotan. Fatan juga mampu membersihkan mulut dengan serbet atau kain, dan juga makan dengan rapi atau tidak berceceran. Fatan juga mampu mencuci tangan dan kaki dengan benar, mencuci wajahnya hingga bersih, melakukan kegiatan mandi tanpa bantuan orang lain. Fatan juga mampu menyisir rambutnya sendiri menggunakan sisir. Kemudian, pada poin berikutnya, mengenai menjaga keselamatan dan kesehatan, yaitu mampu menjaga keselamatan diri dengan baik. Seperti pada Fatan, ia mampu mengenal benda-benda berbahaya di sekitarnya. Fatan juga mampu menghindar dari benda-benda tajam maupun runcing, juga mampu menghindar dari benda-benda yang panas. Tetapi, meskipun Fatan mampu mengenali benda-benda berbahaya termasuk benda yang menghantarkan panas, Fatan tetap harus mendapat pengawasan dari orang tuanya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kemampuan atau kompetensi anak, yaitu berkomunikasi dan bersosialisasi. Sesuai dengan hasil observasi yang telah kami lakukan terhadap Fatan, di sini komunikasi Fatan cukup baik. Dia mampu berkomunikasi secara lisan dengan orang tua, dengan teman, dengan guru. Hanya saja pelafalannya masih kurang jelas, hanya orang-orang terdekat yang mampu memahaminya. Namun secara keseluruhan, anak ini memiliki komunikasi yang baik dengan lingkungan sekitarnya. Selain itu, anak juga mampu berkomunikasi secara nonverbal atau menggunakan gerakan tubuh, misalnya menggeleng, mengangguk, melambaikan tangan, dan lain-lain. Lalu selanjutnya yaitu berkomunikasi secara audiovisual. Anak mampu berkomunikasi menggunakan media seluler atau handphone, misalnya saja menghubungi orang tuanya, menghubungi ayahnya. Anak mampu menggunakan media seluler tersebut. Di sini saya akan membahas poin keterampilan kerja, yaitu anak mampu melaksanakan kesibukan dan keterampilan sederhana dalam kehidupan sehari-hari, seperti mengenal alat masak. Nah, jadi Fatan ini mampu mengetahui peralatan masak seperti wajan, panci, spatula, dan lain-lain. Fatan juga mampu menjaga kebersihan rumah, seperti menyapu di halaman rumahnya, maupun ketika dia di sekolah, dan membuang sampah pada tempatnya. Anak juga mampu meletakkan perabot sesuai dengan tempatnya, mematikan lampu saat siang, lalu menyalakannya lagi saat malam. Dan anak mengetahui bahwa fungsi uang itu sebagai alat jual beli, serta mengetahui barang yang akan dibelinya, seperti makanan dan minuman yang dia inginkan. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya mengenai penggunaan waktu luang. Yang pertama ada penggunaan waktu luang untuk istirahat. Jadi anak yang telah kami asesmen ini dapat menggunakan waktu luangnya untuk beristirahat atau tidur. Akan tetapi menurut keterangan orang tuanya, ketika malam hari anaknya ini susah untuk tidur. Jadi anak ini bisa tidur setelah jam 2 dini hari. Selanjutnya anak mampu bermain pada saat waktu istirahat. Nah, anaknya ini di lingkungan sekitar rumahnya itu tidak ada anak yang seusia dia. Dan daerah lingkungan perumahannya itu masih terbilang sepi, sehingga untuk bermain itu ia biasanya bermain bersama kakaknya. Selanjutnya ada menggunakan waktu libur. Anak ini mampu menggunakan waktu liburnya bersama keluarga.
Menurut keterangan dari orang tuanya, ketika waktu libur biasanya anaknya ini sering diajak untuk berkebun ataupun jalan-jalan. Anak juga mampu menggunakan waktu luang atau mengisi waktu luang dengan kegiatan berolahraga. Terkadang anak melakukannya sendiri ataupun bersama dengan kakaknya. Berikutnya adalah hambatan anak. Nah, Fatan ini kurang mampu berkomunikasi secara lisan dengan jelas, tetapi untuk orang di sekitar anak sudah cukup memahami apa yang ingin disampaikan atau bahasa anak. Fatan belum mampu mengikat tali sepatu dengan benar. Fatan juga belum mampu merapikan tempat tidur seperti semula, karena ketika melipat selimut atau baju pun dia masih asal-asalan. Fatan juga belum mampu dalam memasang kancing pakaian. Fatan belum mengetahui nilai uang koin atau kertas, sehingga anak tidak mengetahui jumlah uang yang dimilikinya. Dan ketika berbelanja pun, anak tidak mampu membelanjakan uang sesuai dengan harga barang. Untuk prioritas kebutuhan anak, menurut kami prioritas utama untuk kebutuhan anak yang telah kami asesmen yaitu anak belajar mengetahui nilai uang koin atau uang kertas, sehingga dapat mempermudah anak di masa yang akan datang maupun masa sekarang, agar ketika anak berbelanja sendiri, anak mengetahui uang yang dimilikinya dan mengetahui harga barang yang ingin dibelinya. Jadi misalkannya anak ini memiliki nilai uang yang lebih besar daripada total belanjaan yang ia beli, maka anak harus mengetahui bahwa ia akan menerima kembalian dari uang yang telah diberikannya. Lalu yang prioritas kedua yaitu tentang masalah memasang pakaian yang menggunakan kancing. Tidak selamanya anak menggunakan pakaian kaos dan tidak menutup kemungkinan suatu saat nanti anak akan bekerja. Setidaknya anak mampu menggunakan pakaian yang lebih formal dan kebanyakan pakaian formal itu menggunakan kancing. Contohnya seperti kemeja. Diharapkan anak dapat belajar agar mempermudah dalam menggunakan pakaian tanpa bantuan orang lain. Lalu kebutuhan lainnya seperti memasang sepatu dengan benar agar tidak tertukar yang mana kanan dan kiri. Kemudian anak juga harus belajar melipat pakaian sendiri dengan benar dan merapikan tempat tidurnya seperti semula agar anak menjadi mandiri. Nah, yang terakhir yaitu rancangan program Bina Diri. Berdasarkan hasil dari asesmen yang telah kami lakukan, salah satu hambatan yang anak miliki adalah kurang mampu mengancing baju kemeja dan menggunakan sepatu atau sandal secara benar. Anak masih sering terbalik antara pasangan sepatu yang kanan maupun yang kiri, sehingga dibuatlah program Bina Diri ini agar anak mampu memenuhi kebutuhannya dan mampu melakukan activity of daily living atau ADL dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu ada program memasang kancing pada baju kemeja. Pada program ini, anak akan dilatih bagaimana cara memasang kancing baju dengan benar agar nantinya anak mampu mandiri dalam kegiatan merawat diri. Adapun langkah-langkah yang akan dilakukan pada program ini yaitu yang pertama menyiapkan kemeja yang akan dikenakan anak dan menyiapkan satu kemeja sebagai contoh. Lalu yang kedua, kita akan menjelaskan sedikit kepada anak dan mempraktekkan bagaimana cara memakai baju yang berkancing atau baju kemeja. Lalu selanjutnya mempraktekkan kepada anak cara mengancing baju dengan benar dan berurutan. Lalu kita arahkan anak untuk mengikuti cara mengancing baju, dimulai dari mengancing bagian atas baju sampai ke bawah. Setelah selesai, arahkan anak untuk membuka kancing satu persatu ketika melepaskan pakaian, dan hal ini diulangi secara terus-menerus agar anak tidak mudah lupa dan mampu mandiri dalam menggunakan baju kemeja. Selanjutnya, yang kedua, program pemakaian sepatu atau sandal dengan benar. Pada program ini, anak akan dilatih untuk memakai sepatu atau sandal dengan benar, dan anak mampu membedakan mana sepatu yang digunakan di kaki kiri atau kanan. Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama, menyiapkan sepatu atau sandal untuk anak.
Yang kedua, menjelaskan kepada anak mengenai pemakaian sepatu atau sendal sesuai kaki kiri dan kaki kanannya. Kemudian, yang ketiga, mempraktekannya kepada anak cara memakai sepatu atau sendal dengan benar di depan anak. Kemudian, yang keempat, mengarahkan anak untuk mengikuti cara memakai sepatu atau sendal dengan benar. Dan yang terakhir, mengulanginya terus-menerus agar anak tidak lupa bagaimana menggunakan sepatu atau sendal dengan benar. Nah, itu tadi penjelasan dari kami. Lahilap, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya 2, 3. Saya sayang duit. If you ever find yourself stuck in the middle of the sea, I'll sail the world to find you. If you ever find yourself lost in the dark and you can't see, I'll be the light to guide you. Find out what we're made of. When we are called to help our friends in need. You can count on me. Like 1, 2, 3, I'll be there. And I know when I need it, I can count on you. Like 4, 3, 2, and you'll be there. 'Cause that's what friends are supposed to do, oh yeah. Ooh, yeah. If you're tossing and you're turning and you just can't fall asleep, Oh iya. beside you. And if you ever forget how much you really mean to me, every day I will remind you. Oh, find out what we're made of when we are called to help our friends in need. You can count on